Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita beribadah kepada Tuhan malam hari ini melalui mendengarkan firman Tuhan dalam buku Roh Nubuat Maranatha, halaman 332 dengan judul Kemuliaan Sorgawi. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk sepanjang satu hari Tuhan telah berkati kami. Saat ini Tuhan, kebutuhan kami adalah berikanlah kepada kami Roh Kudus. Urapi pikiran kami supaya kami dapat mengerti tentang sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 64 ayat 3 dan 4 firman Tuhan bunyinya demikian. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya engkau yang berbuat demikian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, banyak orang yang telah berusaha mencari tahu akan kemuliaan dunia yang akan datang dan ingin supaya rahasia-rahasia kekekalan diungkapkan kepada mereka. Tetapi usaha mereka menemui kegagalan bahwa apa yang dinyatakan adalah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Sang Pewakyu besar telah membukakan pada pikiran kita banyak perkara yang penting supaya kita dapat mengerti penarikan-penarikan sorgawi dan menghormati pahala itu sebagai imbalan. Bapak Ibu Saudaraku, pengungkapan Yesus sehubungan dengan perkara-perkara sorgawi bersifat sedemikian rupa sehingga hanya dapat diperhatikan oleh pikiran yang rohani. Kuasa angan-angan mungkin dapat dikumpul sepenuhnya supaya dapat menggambarkan kemuliaan sorga. Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Para pesuruh sorgawi berada di sekeliling kita. Malaikat-malaikat terang menciptakan suasana surga pada jiwa yang mengangkat kita kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan dan kekal. Kita tidak dapat melihat rupa mereka dengan penglihatan kita yang biasa. Hanya oleh penglihatan rohania kita dapat melihat perkara-perkara surgawi. Kuasa-kuasa kita sebagai manusia akan dipadamkan oleh kemuliaan malaikat terang yang tak dapat diterangkan. Hanya telinga rohani saja yang dapat mendengar keharmonisan suara-suara surgawi. Bukanlah rencana Kristus untuk membangkitkan emosi dengan gambaran yang cemerlang. Dengan merasa puas, Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai jalan kebenaran dan hidup, yaitu satu-satunya sarana di mana keselamatan dapat diperoleh. Tidak ada lagi yang lebih daripada ini yang betul-betul dituntut. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Ia dapat membawa jiwa manusia ke ambang pintu sorga, dan melalui pintu yang terbuka menunjukkan kepada kita bait suci sorgawi, bermandikan kemuliaan isinya dan bercahaya melalui gerbang-gerbangnya. Tetapi kita harus memandanginya dengan iman, bukan dengan mata biasa. Ia tidak melupakan bahwa kita adalah manusia sebagai agennya yang mengerjakan pekerjaan Allah dalam dunia yang telah digosongkan dan dinodai oleh kutuk. Di dalam dunia inilah, dunia yang diselubungi oleh kegelapan moral, laksana selubung maut, di mana kegelapan menudungi bumi dan kegelapan besar menudungi manusia. Disinilah kita harus berjalan dalam terang sorga. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemuliaan sorgawi akan diberikan kepada umat-umat yang setia dan yang akan masuk di dalam kerajaannya. Tetapi masih sedikit waktu saya dan saudara tinggal di atas dunia ini.
Marilah saya dan saudara setia melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan melalui penurutan akan hukum-hukum. Dan oleh karena kasih karunia, maka saya dan saudara akan dibawa masuk di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Satu janji yang indah, kami akan masuk di dalam kerajaan sorga. Bila mana kami setia di dalam penurutan akan firman-Mu, dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk ditebus dan masuk di dalam kerajaan-Mu. Bapa di sorga, tolonglah kami, supaya kami hidup setia di dalam pemandangan Tuhan. Kami mau berdoa malam hari ini Tuhan, setiap rumah tangga yang merindukan agar supaya mereka mendapatkan keturunan baik anak laki anak perempuan. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan penuh dengan kegembiraan sukacita untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah tubuh mereka bagian-bagian mana yang membutuhkan kesembuhan. Biarlah Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa serta memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin.